Hai semuanya, balik lagi. Ada aku Andika Dede di sini. Dan ada Rizal Rahmana di sini. Yes, dan hari ini tuh aku ngebuka feed Instagram ya. Kemarin nggak sengaja kayak nge-like satu foto yang cewek cantik main TikTok, tahu? Iya banyak. Iya kan? Nah itu aku tuh pertama cuma nge-like satu ya. Dan tiba-tiba langsung muncul banyak banget itu di. Oh di explore. Iya di explore. Oh aduh. Itu emang kayaknya algoritmanya gitu atau gimana ya? Iya kalau kita nge-like sesuatu, dia akan mencarikan yang berhubungan dengan yang kita like. Iya. Dan itu lebih cepat kalau berhubungan sama cewek. Iya, cewek yang seksi pula. Iya, itu Sumbernya dari TikTok pula. iya makanya, dan itu kan parah banget ya. Jadi aku Pak, kalau bentar. Parah atau senang? parah sih, bikin seneng juga. Oke. Iya, soalnya pas kayak ke explore terus kayak foto pemandangan kita like, di explore nggak terlalu banyak keluar yang sama. Pemandangan. Iya, tapi ketika nge-like satu aja itu cewek main TikTok langsung penuh. Sumpah. Iya emang kayak kita kalau yang agak aman ya, agak aman nih. Kalau kita nge-like satu video anime, nah itu juga akan keluar hal yang sama. Banyak ya. Karena banyak kan reposter sekarang untuk yang anime dan lain-lain. Iya, makanya. Cewek juga sama. Dan itu kayak mempengaruhi pola pikir kita juga nggak sih? Jadi tiap buka Instagram langsung Langsung cewek. iya dikasih pilihannya yang gitu semua. Iya, otomatis kan jempol kita nggak bisa dikontrol dong. Iya kan, wah cantik nih, penasaran. Klik-klik. Gitu. Klik-klik. Abis itu kita cari di feednya. Apa namanya, profilnya. Stik ya. Niat banget sih. Habis itu dicari akun aslinya. Iya. Ya kan? Lanjut scroll lah ketemu nih. Iya, yang aslinya baru di like. Iya. Abis itu kita cari yang lain lagi. Iya, di DM nggak? Enggak dong. Enggak sampai, belum sempat. Oh nggak, belum sempat. Iya, belum. Belum sempat atau belum berani ya? Iya, antara dua-duanya. Kemarin juga sempat viral yang itu tuh, yang begal payudara. Oh, begal payudara. Apa enaknya ya? Enak sih, tapi kenapa harus di pinggir jalan juga gitu loh. Namanya aja begal, dia kan biasanya cari di pinggir jalan. Ya iya, kenapa harus ngebegal gitu. Ya mungkin dia iseng. Padahal ya 100.000, 150 dapat lah. Bisa cari di mana, Bos? Ya di mana-mana banyak. Iya. Iya kan? Atau mungkin kalau udah punya pasangan gitu kan, udah begal punya pasangan. Iya, punya istri, atau ya nunggu sabar aja sampai pulang gitu kan. Iyalah. Terus kita begal-begalan gitu. Iya, sama pasangan ya. Iya, sama pasangan. Jangan resmi ya. Jangan kita. Iya. Kita jangan ngadep di sini. Nggak, jangan. Cukup dirimu saja ya. Sama pasangan. Oke. Ke saya nanti baru ngebegal. Ikutan gue ajar lo. Oke. Ya jadi begal payudara, terus juga yang udah agak lama sebelum begal payudara yang apa namanya viral di Twitter. Twitter guys. Twitter. YouTube. Nah ya, ayo. Iya, jadi sebelum viral yang begal payudara itu, sebelumnya kan ada lagi tuh yang apa namanya gilang bungkus jarik. Oh iya, jadi fetish juga ya? Iya, jadi jatuhnya ke fetish. Jadi mereka yang punya pikiran atau khayalan yang seperti itu mungkin bisa dimasukkan ke fetish yang nggak normal. Emang ada fetish yang normal? Ya nggak ada sih, setauku. Orang namanya fetish kan imajinasi seseorang tentang seks. Iya kan, imajinasi untuk memuaskan hasrat seksnya. Iya sih. Iya. Kalau kita sebagai orang normal kan, emang kita normal ya? Agak lah. Oh agak. Ya. Agak lah. Lumayan normal. Iya, yang buat kita yang lumayan normal ini, ya kan. Kalau hal-hal seperti itu kan mungkin hal yang sedikit dianggap tabu, ya nggak? Iya, aneh sih. Aneh. Lebih ke aneh. Kan? Lebih ke ngapain gitu kan? Iya, makanya. Mungkin kalau nggak tahu bisa disebut normal atau enggak ya, mungkin kayak ke arah-arah pornografi gitu tuh baru ya. Kayaknya bisa bikin seseorang mungkin pengen memuaskan hasratnya, tapi nggak bisa kan? Iya, terus mungkin dia cari ya lewat yang situ. Kalau itu kayaknya kita juga masih ya, gitu kan. Masih ya gitu. Iya, karena kita juga kadang ya. Enggak kita. Kamu aja. Tolong. Enggak bisa dong. Kamu aja. Coba mesti gitu. Enggak mesti. Paling enggak sekali pasti pernah. Ya, iya sih. Cewek juga.
Nggak cuma cowok sih sebenarnya. Cowok ataupun cewek kan punya hasratnya tersendiri. Terus kadang juga cara memuaskannya sendiri. Ada yang bisa nahan, ada yang enggak. Ada yang enggak. Kalau cowok itu kan gampangannya kalau sama teman-temannya ya, itu lebih terbuka. Cowok sama teman-temannya. Iya, cowok sama Lebih teman-teman. terbuka. Iya, bukan terbuka gini dong. Oh iya. Oke. Terus apanya? Tapi- Ini. Iya, bukan itu. Rusak kita. Ya, jadi apa namanya, obrolannya itu biasanya untuk hal-hal yang seperti itu lebih terbuka kalau antar pasang. Tuh kan. Iya. Dia Antar ngomongin temen cowok Sama terbuka pasangan. Wah, repot nih. Aduh. Mana pasangan? Besok nggak usah main ke gym ya. Bahaya kamu. Mana aku di studio ini cuma kita berdua. Waduh. Aduh. Ada lagi sih. Aduh. Yang ketiga setan. Ya, jadi apa namanya? Antar teman cowok itu biasanya lebih terbuka kalau hal-hal yang seperti itu. Dan tapi kalau cewek biasanya mereka lebih pendiam atau untuk pribadi lah namanya gitu. Nggak tahu juga sih ya. Iya sih. Mungkin besok kita datengin cewek satu deh. Tapi aku punya temen cewek juga yang ya kalau dia cerita sama sahabatnya ya sama terbukanya gitu loh. Artinya kalau udah nemu orang yang tepat buat cerita ya dia bakalan cerita apapun itu gitu. Itu. Sama halnya ketika misalkan si cewek punya pacar nih, terus dia punya sahabat kan. Iya. Nah apapun yang dilakuin sama pacarnya bisa jadi dia cerita sama sahabatnya. Wadah. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang sampai terbuka itu kan? Iya ada. Jadi nggak cuma cowok aja sebenarnya. Oh iya. Tapi kan kalau kita sebagai cowok biasanya lebih terjaga ya untuk hal-hal yang privacy. Iya bisa Iya jadi. kan? Tapi tergantung orangnya juga. Iya. Yang penting nggak salah kirim SMS. Ya, Iya. ngirim lirik lagu romantis anjir. Ya, Ngirimnya ke cowok pula. iya. Dan cowoknya temennya itu jomblo ya. Waduh, Baik hati sekali. kurang ajar sekali. Ya, balik lagi ke apa namanya? Pembahasan begal payudara dan juga si bungkus jarik. Apa? Bungkus jarik. Bungkus. Oh iya, bungkus jarik. Bungkus jarik kan bener kan? Iya benar. Itu kalau menurut Dika sendiri, apakah itu bisa disebut normal Enggak dong. atau Jelas enggak dong. Jelas enggak kalau itu jelas enggak normal dan si pelakunya juga kan mengakui kalau ya gue punya kelainan ini dari kecil gitu kan. Kelihat apa sedikit juga hasratnya naik gitu. Langsung panas wah gila ya. Emang gak normal ya, kelainan namanya juga kelainan ya gak normal. Padahal kalau di apa namanya psikologi, waduh, Ngeri ya. iya kalau tumben banget bawa Bahaya, ya. pendidikan. Abis ini dipanggil prof nggak? Gak usah dong. Nanti viral. Ayo prof, silakan prof. Lagi nggak pengen viral yang seperti itu. Silakan prof. Ayo. Siap deh. Ya jadi menurut psikologi fetish juga itu termasuk dalam kelainan. Iya. Jadi fetish sendiri itu kan apa namanya membayangkan satu hal yang berbeda dari orang lain untuk memuaskan hasrat seksualnya. Fantasinya ya. Iya fantasinya. Terus juga yang masih termasuk dalam apa namanya kelainan seksual itu juga ada pedofil yang ke anak kecil. Wah ngeri. Iya. Banyak lagi. Iya. Termasuk ya? Enggak dong. Belum. Belum. Pokoknya sering-sering main ke Dufan lah. Iya. Dunia fantasi kan. Iya, kita cari yang kecil-kecil. Enggak. Bukan anak kecil loh ya. Kita cari yang kecil. Apanya yang kecil? Apa namanya tingkat adrenalinnya gamenya. Oh adrenalinnya ya. Apa naik kora-kora? Iya. Kora-kora nggak kecil dong? Kora-kora kecil dong daripada histeria. Iya sama lah. Tornado tuh ya. Iya. Jadi itu untuk apa namanya kelainan seksual dan juga fetish yang aneh. Itu begal payudara di Dufan bisa ya? Banyak ya. Sambil kora-kora, sambil histeria, sambil tornado. Terus sama itu apa namanya roller coaster. Oke, next. Aduh, jadi kepikiran punya ide aneh ya kan, bombong keluar gitu nggak sama pasangan kita cari Wadaw. jajan. Wadaw. Ayo silahkan Prof. Ya. Terus untuk fetish yang aneh selain kedua itu, selain begal payudara dan juga apa namanya bungkus jarik. Kalau menurut Dika apa nih? Yang mungkin nggak bakal kamu pikirin, tapi udah ada di sana di dunia nyata gitu. Apa ya? Sebenarnya kan banyak ya, kayak
Salah satu contoh kayak bukan seseorang nih, kayak ada orang yang bisa puas ketika berhubungan dengan hewan. Oh iya. Itu kan fetish juga masuknya. Ya kan? Dulu ada tuh kasus di Bali atau di mana kalau nggak salah kan ke seekor sapi ya. Buset. Iya, padahal kan sapi di sana kan dianggap suci. Iya. Iya, Terus akhirnya gitu. ya orangnya dapat sanksi gitulah pokoknya. Itu dulu sih pernah ada kayak gitu juga. Untung sapi ya. Untung sapi. Enggak, tapi kepikirannya kok bisa sama sapi gitu loh. Ya kalau sapi kan masih bisa. Coba kalau si orang kepikiran kayak Kelinci gitu. Bukan, kutu lah. Lihat kutu gitu. Iya, lihat kutu pengen kan susah. Mau digimanain gitu. Digigit, mati. Yang ada yang digigit anunya. Ditempelin gitu. Itu jadinya bukan kutu dong. Apa kalau bahasa Jawa itu teng? Ya tengukan kutu, Pak. Oh iya. Kalau kutu kan cuma beda bahasa. Oh iya. Cuma ada kutu yang di sini, ada kutu yang di sono. Iya, di kucing juga ada kan kutu. Oh, baru tahu. Yang di air juga ada. Ya, terima kasih ya. Gitu. Saya punya info terbaru. Jadi. Iya, yang di buku juga ada. Iya, kutu buku. Iya, ada. Iya. Orang yang suka baca buku itu disebut kutu buku. Iya. Gitu. Iya. Iya. Jadi kalau orang yang punya fetish ke kutu, bisa tuh ke kutu buku. Bisa kayaknya. Bisa kayaknya. Ngeliatin orang yang baca buku kali ya. Iya. Aduh. Terus dia jadi horny, repot dia. Iya. Gak usah curhat lah. Iya. Gak usah curhat lah. Siap. Ada lagi nggak? Apaan? Selain itu, mungkin Ke hewan ya? Selain ke hewan. Selain ke hewan, selain yang bungkus-bungkus sama begal payudara. Mungkin yang setauku itu kalau dia disiksa. Oh, kayak itu ya. 50 Shades of Grey. Yes. Itu termasuk kayak kalau di video porno itu masuknya ke BDSM. anjir hafal banget. Jadi apa namanya? Orang-orang yang suka mau disiksa, itu bisa memuaskan hasratnya. Tapi kalau dia cuma polosan, gampangnya gitu, cuma mengalir doang, dia malah nggak puas. Itu ada. Ada ya. Benar-benar. Ada yang kayak itu tuh. Jadi ingat. Apaan? Harus dengar pasangannya menjerit kesakitan itu juga ada. Oh, jadi ya hampir masuk ke situ juga. Iya, jadi kalau biasa aja ya dia nggak puas, tapi kalau pasangannya Sampai kesakitan gitu ya, itu baru dia berpuas. Itu ada juga. Emang kayaknya nggak kepikiran sampai segitu sih ya. Iya, kita tapi yang ada. normal-normal aja lah. Iya, tapi ada dan ya sekarang juga kayaknya karena Perkembangan zaman. bener sekarang anak kecil aja udah pacaran, Bos. Iya, zaman SD sekarang udah bisa kasih happy birthday. Iya. Happy anniversary 1 bulan. Happy anniversary. Itu fotonya di kamar kos lagi. Iya, mana? Aduh. Sambil bawa roti malam-malam temen-temennya ikut nyorakin. Aduh, itu parah sih. SD, Bos. Kita Ya, zaman itu. kita masih main layangan, Bos. Parahnya berjamaah. Mobil. Saya tuh kenal pot ngapain digituin sih. Emosi kita. Ya, dan begal payudara ternyata nggak cuma yang kemarin viral kan karena ketangkap CCTV di daerah Medan kalau nggak salah. Di daerah Padang. Oh iya Padang. Terus kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama teman juga, ternyata ada di daerahnya juga yang kejadiannya sama. Bahkan sebelum ini viral ya. Jadi udah ada juga begal payudara. Kalau kemarin kan dia turun dari motor, terus Lagi. iya ada orang jalan terus dibegal. Ya kalau di tempat temanku itu ada juga, jadi kayak ngebegal beneran, pakai motor, mungkin bertiga atau berdua, dipepet, dibegal payudaranya. Iya, itu juga ada. Iya. Apa nikmatnya ya? Gitu doang ya. Iya. Makanya kalau begal yang biasanya begal motor gitu kan udah jelas bawa motor habis itu dijual dapat uang. Iya. Iya, kalau begal payudara kan cuma sekali. Ya karena kepuasannya di situ kan. Mungkin sama kayak kamu lah, kalau dapat timun kan puas. Iya. Oh salah, bukan timun, bukan apa? Apa? Kadang burung gitu. Terong atau Aduh, gila lo. Iya. Karena digoreng enak. Terus aku lupa kan mau ngomong apa? Bentar. Apa? Lupa. Ntar lanjut dulu. Kalau udah ngomongin soal yang kayak gini emang susah ya.
susah dikontrol. Susah dikontrol. Kita mesti kemana-mana jadinya. Iya, yang penting kontrolnya jangan hilang R-nya aja. Oke, jadi Gitu? all. Aduh, anjay. Iya kan? Oke, masih lanjut lagi ke begal payudara lagi. Untuk begal payudara sendiri kan sebenarnya kasus yang udah agak lama. Ya nggak seperti si Bungkus Jarik. Kalau Bungkus Jarik kan bener-bener terbaru. Itu sebenarnya udah sempat terjadi juga sebelumnya, tapi nggak viral. Udah terjadi, udah dapat, katanya udah dilaporin, tapi tindak lanjutnya emang nggak ada gitu. Iya, nggak ada. Masih kurang. Nah, yang kemarin ini viral baru deh. Iya. Kebetulan juga si pelapor dia juga screenshot semua chattingannya. Terus baru dilaporin, jadi benar-benar sebagai barang bukti. Ada bukti gitu kan. Karena modusnya kan dia untuk riset tugas akhir. Iya, benar. Iya, riset tugas akhir macam mana yang harus bungkus orang pakai kain jarik dibikin nggak pocongan. Ya siapa tahu. Oh, nggak jurusan mana? Ya nggak tahu. Iya kan, setahu kita kalau seperti bahasa Inggris gitu kan, mungkin dia riset ke orang yang mungkin tour guide gitu ya, yang biasa ngobrol bahasa Inggris gitu bisa. Terus kalau untuk teknik sendiri itu biasanya dia langsung praktek bikin sesuatu. Iya sih. Iya kan. Nah kalau si Bungkus Jarik ini dia dari jurusan mana? Masa ada jurusan perpackagingan? Tapi kan kadang kita bisa merangkai kata-kata gitu gak sih? Iya sih. Tugas akhir skripsi kan kata-katanya suka aneh-aneh tuh. Iya, contoh. Ya ada lah, pokoknya banyak lah. Tinggal ditambahin aja dengan metode ini gitu kan, atau pakai algoritma ini gitu-gitu. Orang juga kayaknya mikir, oh bisa jadi gitu. Itu mungkin yang Bungkus Jarik terinspirasi dari metode pengiriman manusia menggunakan metode Bungkus Jarik gitu. Enggak. Katanya itu berhubungan kayak apa sih? Justru kayak seni, pemakaman gitu. Iya, Bu. Iya, jadi emang ya kan dia terlihat kayak iya, jadi emang, gitu katanya emang ke arah situ modusnya. Biar gak terlalu nakutin banget pakai kain kafan, dia pakainya kain jarik gitu. Bisa jadi. Gak tahu juga sih ya, dan ya mungkin ada yang lebih tahu juga silakan dikoreksi. Iya, dan mungkin buat teman-teman yang punya fetish lain bisa bisa ya komen di bawah ya. Gak mungkin dong. Kak, aku fetish terhadap buah pisang. Ya mungkin ditulis di bawah. Ya mungkin aja. Aduh. Mungkin dia lagi gabut gitu, lihat video kita terus iseng-iseng ngetik ya kan. Ntar kamu yang komen, Kak aku lihat karakter Layla di Mobile Legend. Jadi panas Kak gitu ya. Pakai akun fake. Janganlah ya, kamu punya fetish juga jangan ditulis lah, buat apa ya, tidak peduli saya. Gak usah. Oke. Ya, tapi kalau untuk fetish seperti ini mungkin kita harus bisa jaga diri kita sendiri ya. Benar. Untuk ngontrol hal-hal yang seperti itu, apalagi kalau menurut kamu fetish kamu itu emang benar-benar aneh. Iya. Atau beda dari yang lain. Benar. Tetap harus menjaga. Dan mungkin orang terdekat juga punya peran juga gitu kan. Kalau tahu ya. Kalau tahu mungkin punya peran juga. Jadi biar si dianya nggak kebablasan. Iya benar, bisa sedikit nahan lah ya. Tapi sebenarnya dilemanya tuh kalau menurutku ini kan kelainan ya. Apakah harus ditindak secara pidana atau disembuhkan? Iya. Mungkin itu psikologi yang tahu ya. Iya makanya. Jadi ya kita ikuti aja lah ya. Yang jelas mungkin kalau kamu punya kelainan terhadap hasrat seksual, ya mungkin kalau emang itu parah banget bisa dialihkan ke hal-hal yang gak merugikan orang lain lah seenggaknya. Iya, paling enggak kalau kamu punya fetish aneh, kamu cari kegiatan untuk membuang waktu agar si fetish ini gak sampai kejadian. Seenggaknya gak parah-parah banget lah. Iya, paling enggak bisa dikontrol. Ada kegiatan banyak, capek sampai rumah langsung tidur lah udah ya. Ya gitu sih ya. Jadi selamat menikmati fetish kamu dan selamat. Ya, aku Andika pamit. Aku Rizal Rahmana pamit. Bye. Bye.